Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Rina Duri. Pada hari ini saya buat nastar. Walaupun nastarnya digulung, tetap cantik dan kinclong, enak, lumer di mulut dan ngeprol. Dan tentunya cara buatnya sangat mudah ya. Yang mau tahu caranya, yuk tonton videonya sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, bantu dulu channel kami agar cepat berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Pertama-tama siapkan margarin sebanyak 250 gram. Saya pakai Palmia Royal karena sudah ada campuran butternya. Kalau pakai margarin yang merek lain juga boleh ya. Setelah itu masukkan gula halus sebanyak 80 gram. Di sini saya pakai gula yang sudah di blender. Setelah itu aduk-aduk margarinnya agar menyatu dengan gula. Kalau pakai mixer boleh banget ya teman-teman. Nah, di sini saya hancurkan dulu menggunakan sendok. Kocok margarin sampai lembut dan berwarna pucat ya. Nah, di sini saya ganti mengocok pakai whisk agar lebih mudah dan tercampur merata. Kalau menggunakan mixer cukup diaduk selama 2 menit saja agar cookiesnya nanti tidak melebar waktu dipanggang. Nah, ini cukup seperti ini ya. Masukkan kuning telur 2 butir, tapi saya lupa merecord ya teman-teman. Maksudnya tidak terrecord, tapi maaf banget ya. Nah, di sini saya masukkan vanilla ekstrak sebanyak setengah sendok teh. Aduk-aduk terus adonan, kemudian masukkan di sini susu bubuk sebanyak 1 sendok makan, kemudian maizena sebanyak 50 gram. Nah, kalau perlu ini diayak dulu ya agar tidak bergumpal seperti ini. Tapi ini nggak apa-apa ya, karena akan kita hancurkan juga nanti pakai whisk. Nah, ini kemudian diaduk-aduk kembali agar semua bahan tercampur secara merata. Kalau menggunakan mixer bisa dihidupkan dengan speed rendah aja ya selama 1 menit atau tercampur secara merata. Nah, kemudian di sini saya masukkan tepungnya. Di sini saya menggunakan tepung segitiga biru ya, protein sedang. Tapi untuk sebelumnya tepung ini sudah saya sangrai terlebih dahulu karena saya pengen cookies yang saya hasilkan nanti itu teksturnya jadi lebih ringan atau enteng ya teman-teman. Nah, ini kemudian saya masukkan secara bertahap, ini sebanyak 350 gram. Nah, ini adonannya sudah mulai berat ya, kemudian saya ganti mengaduk pakai sendok. Dan kembali lagi saya masukkan sisa tepungnya tadi. Tepung ini harus dingin ya teman-teman kalau kita memakainya. Kalau tepungnya masih panas, menteganya akan meleleh. Nah, ini saya ganti mengaduk menggunakan tangan. Nah, diaduk sampai tekstur adonannya seperti ini ya, bisa dibentuk atau bisa dipulung seperti ini. Nah, ini saya ambil sebagian untuk mau saya cetak ya. Nah, untuk sisanya ini akan saya tutup pakai plastik biar nanti adonan ini tidak mengering. Karena saya mau buat nastar yang digulung agar lebih cepat mencetaknya, masukkan adonan nastar ke dalam plastik, kemudian pipihkan menggunakan rolling pin. Kalau nggak punya bisa menggunakan botol sirup juga bisa ya, manfaatkan aja alat yang ada di rumah. Nah, ini kemudian saya pipihkan. Untuk ketebalan disesuaikan saja. Kalau saya di sini setengah sentimeter ya. Bagi adonan yang sudah dipipihkan menjadi beberapa bagian, disesuaikan aja dengan panjang nastar yang diinginkan. Kemudian ambil selai nastar. Sebelumnya saya sudah siapkan selai nastar dengan bentuk oval seperti ini. Untuk cara membuat selai nanas, teman-teman bisa lihat di deskripsi linknya ya, nanti akan saya bagikan. Nah, ini kemudian letakkan selai nanas di atas adonan nastar, kemudian digulung ya selainya pakai adonan seperti ini. Jadi caranya lebih mudah dan lebih cepat ya. Nah, kemudian setelah digulung, rapikan bagian luar nastar agar lebih mulus seperti ini. Setelah itu tata nastar ke dalam loyang. Nah, ini lakukan sampai selesai ya teman-teman. Atau teman-teman juga bisa menggulung menggunakan seperti ini ya. Jadi cara buat nastar seperti ini lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efektif ya. Kalau teman-teman mau jadikan sebagai ide jualan, maka nastar seperti ini lebih efektif ya teman-teman. Jadi tidak memakan waktu yang lama. Nah, setelah itu, setelah selesai semua untuk nastarnya digulung, kemudian bagian atas nastar ini akan saya motif
Saya menggunakan tusuk sate seperti ini ya, ditekan-tekan aja seperti ini. Nah, ini buatnya sangat mudah ya. Jadi biar ada motifnya nanti. Dan bentuknya akan jadi lebih bagus dan menarik. Setelah itu selesai, ini kemudian saya panggang di suhu 140 derajat. Untuk pertama ini saya masakkan bagian atas nastar dulu karena ini mau dipoles ya, pakai polesan nastar. Jadi saya panggang dengan suhu 140 derajat itu selama 20 menit untuk bagian api atas ya. Nah, ini kemudian untuk polesannya saya siapkan 2 kuning telur dengan 3 sendok minyak makan, kemudian saya beri 1 sendok madu. Kalau nggak suka bau amis bisa diberi pasta vanila secukupnya, kemudian diaduk-aduk. Setelah itu disaring ya, biar nanti bagian kulitnya itu kelihatan lebih mulus. Setelah permukaan atas nastar putih memucat dan sudah matang seperti ini, kita biarkan dingin terlebih dahulu ya, baru kita poles. Kalau panas-panas dipoles, ini telurnya akan matang ya teman-teman. Jadi biarkan dulu di suhu yang tidak terlalu panas. Nah, kemudian dioles pakai olesan nastar ini yang sudah kita buat tadi. Lakukan polesan 2 kali untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus dan mengkilat seperti ini. Nah, ini kemudian saya panggang kembali menggunakan api atas bawah ya selama 20 menit atau sampai si nastar ini matang. Setelah nastarnya matang, langsung saja dikeluarkan dari oven dan langsung saja kita dinginkan dulu ya sebelum dimasukkan ke dalam toples. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.